Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang standarisasi mutu. Saya Kevin Raihan. Saya Ida Fadilah. Saya Siti Soleha. Baik, pengertian standarisasi mutu. Standarisasi adalah suatu aturan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Maka yang dimaksud dengan standarisasi mutu adalah penentuan mutu barang dengan menggunakan berbagai kriteria, misalnya volume, berat, dan warna. The International Organization for Standardization, ISO, menetapkan pengertian standarisasi mutu adalah suatu spesifikasi teknis tentang mutu suatu komoditas atau dokumen lain yang dapat digunakan untuk umum, yang dibuat dengan cara kerjasama dan konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil konsultasi ilmu, teknologi, dan pengalaman sehingga standarisasi mutu itu dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Tujuan standarisasi mutu. Sistem standarisasi mutu memuat kebijakan mutu. Standarisasi mutu oleh instansi. Cara mengendalikan mutu, cara analisa dan jaminan mutu. Secara umum, standarisasi mutu memiliki tujuan sebagai berikut: mencapai kepastian mutu, mencapai keseragaman atau konsistensi mutu, memperlancar transaksi dalam perdagangan, memberi pedoman mutu kepada semua pihak yang terlibat dengan komoditi, bahan pembinaan mutu, melindungi konsumen. Baik, Ido, lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Kevin, yaitu unsur-unsur pembakuan. Unsur-unsur pembakuan atau standarisasi adalah standarisasi persyaratan umum, standarisasi analisa mutu, standarisasi interpretasi hasil analisa, standarisasi pengambilan contoh, dan standarisasi kelembagaan. Macam-macam mutu baku. Mutu baku dibagi menjadi 3, yaitu mutu baku pemerintah, mutu baku perusahaan, dan mutu baku laboratorium atau prototip. Mutu baku pemerintah terbagi lagi menjadi 2, yaitu sukarela atau voluntary, dan wajib, mandatory, obligatory. Sedangkan mutu baku perusahaan juga terbagi menjadi mutu yang terkait dengan merek, terkait dengan kelas mutu, dan konstelasi kelas mutu. Selanjutnya akan dilanjut oleh Siti Soleha. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ido Fadilah, pengendalian standar mutu. Pengendalian proses bertujuan menekankan keragaman ini ke suatu nilai yang dapat diterima baik secara teknis maupun ekonomis. Kegiatan dalam pengendalian proses adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis faktor yang menyebabkan keragaman. Kemudian yang kedua ada mencari penyebab keragaman. Ketiga, melakukan tindakan koreksi proses. 4, memonitor dan mengevaluasi secara terus. Nah, apa proses untuk mengenali penyebab mutu, memberikan proses, serta menetapkan waktu yang tepat untuk koreksi kesalahan. Jadi dapat disimpulkan, standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksikan sesuatu. Sedangkan pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksikan merupakan usaha simplifikasi. Standarisasi juga merupakan proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi. Standar cara uji, standar definisi, prosedur standar atau praktik, dan lain-lain. Kemudian adanya 4 teknik dari standarisasi, yaitu penyederhanaan atau variasi kontrol, kodifikasi, nilai rekayasa, dan statistik proses kontrol. Standarisasi dalam perusahaan di bidang produksi barang membutuhkan standar-standar tertentu. Standar perusahaan yang baik biasanya menggunakan SNI ISO 9001 sampai 9004. Spesifikasi baik produk, bahan maupun proses dapat diikuti agar kegiatan atau hasilnya dapat diterima umum oleh pengguna.
Standarisasi produk juga harus diimbangi dari standar SDM, efisiensi desain dan fasilitasnya dan lain-lain. Kemudian jika ada yang ditanyakan dari teman-teman, bisa diajukan. Baik, ada pertanyaan dari Saudara Triwahyu, yaitu pertanyaannya, apakah ISO 9001 sudah diterapkan di Indonesia? Jawaban dari kelompok kami, menurut kami ISO 9001 sudah diterapkan di Indonesia. Contohnya seperti perusahaan industri dan organisasi manufaktur sampai layanan contoh perusahaan di Indonesia yang telah bersertifikat ISO 9001 perbandingan 2015 adalah PT Tritama Bina Karya. Perusahaan ini bergerak di bidang persediaan jasa tenaga kerja ke luar negeri. PT Tritama Bina Karya menerapkan standar tersebut sejak 14 Desember 2016. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa perusahaan telah berusaha menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Terima kasih. Baik, dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.